Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas kisah-kisah keutamaan bersedekah, serta keutamaan amal di bulan Ramadan. Seberapa perlukah kita bersedekah di bulan Ramadan? Dan benarkah, dengan bersedekah akan menghindarkan kita dari mara bahaya, bahkan juga mampu menghindarkan kita dari neraka? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Kedermawanan Rasulullah. Suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha menghidangkan makanan paha domba, yang merupakan makanan kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, apakah sudah kamu beri Abu Hurairah tetangga kita?" "Sudah ya Rasulullah," jawab Aisyah. "Bagaimana dengan Ummu Aiman?" tanya Rasulullah lagi. "Sudah ya Rasulullah," jawab Aisyah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi tentang tetangga-tetangganya yang lain, apakah sudah diberi masakan tersebut? Sampai Aisyah merasa penat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. "Sudah habis kubagikan ya Rasulullah, dan tinggal apa yang ada di depan kita ini," ujar Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum, lalu dengan lembut menjawab, "Kamu salah Aisyah, yang habis adalah apa yang kita makan ini, dan yang kekal adalah apa yang kita sedekahkan." Dikisahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah untuk meminta-minta, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya. Keesokan harinya, laki-laki itu datang kembali meminta-minta, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya. Keesokan harinya, ia datang kembali meminta, dan lagi-lagi Rasulullah kembali memberinya. Keesokan harinya, ia datang dan kembali meminta-minta, yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya tidak mempunyai apa-apa saat ini. Akan tetapi, ambillah apa yang engkau mau, dan jadikanlah itu utang bagiku. Jika suatu saat saya mempunyai sesuatu, saya akan membayarnya." Umar yang mengetahui hal tersebut, ia lalu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau memberikan sesuatu yang berada di luar batas kemampuanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum, lalu beliau bersabda kepada Umar, "Karena itulah saya diperintahkan oleh Allah." Sayyidah Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bercerita. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahku dalam keadaan muka pucat. Saya khawatir, jangan-jangan beliau sedang mengalami sakit. Saya lalu bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa wajahmu pucat begitu? Apakah Anda sedang sakit?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, "Saya pucat begini bukan karena sakit, tetapi karena saya ingat uang 7 dinar yang kita dapatkan kemarin. Sore ini uang itu masih ada di bawah kasur, dan kita belum menginfakannya." Subhanallah, demikianlah bagaimana luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pucat pasti bukan karena sakit, bukan karena kurangnya uang dan kekayaan, namun karena ada uang yang masih tersimpan, yang belum diinfakannya. Sejatinya harta bukanlah sebuah tujuan. Kekayaan bukan akhir pencarian, akan tetapi sarana untuk lebih mengabdi kepadanya. Karena itu, Jabir menuturkan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan tidak, manakala beliau diminta. Hadis riwayat Bukhari. Lantas, mengapa Rasulullah lebih giat lagi dalam bersedekah di bulan Ramadan? Yang pertama, pahala sedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Turmudzi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sedekah yang bagaimana yang paling utama, maka Rasulullah menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan.
Yang kedua, membantu orang-orang yang berpuasa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu, tanpa berkurang sedikit pun." Yang ketiga, puasa dan sedekah merupakan dua hal sangat penting untuk menjauhkan diri kita dari api neraka. Dalam banyak hadis disebutkan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Puasa adalah perisai." Maksudnya, puasa merupakan perisai dari api neraka. Demikian juga sedekah, yang merupakan penolak dari panasnya api neraka kelak. Itulah beberapa rahasia mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi manakala bulan Ramadan tiba. Semua karena banyak rahasia dan keistimewaan yang hanya didapatkan pada bulan Ramadan dan tidak terdapat pada bulan-bulan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan sesama manusia, serta jauh dari api neraka. Sedangkan orang yang pelit dan kikir, ia jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan api neraka. Orang yang bodoh tetapi dermawan, ia lebih dicintai oleh Allah, daripada orang yang rajin ibadah tetapi pelit dan kikir." Hadis riwayat Baihaqi. Sedekahnya Ali bin Abi Thalib ketika sedang berpuasa. Suatu hari, Ali bin Abi Thalib mendapati kedua anaknya, Hasan dan Husain sedang mengalami sakit. Bahkan, kedua cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami sakit yang cukup lama, sehingga Ali pun bernazar, "Jika Hasan dan Husain sembuh, maka aku akan berpuasa selama 3 hari." Dan rupanya, Allah mendengar nazar Ali tersebut, hingga Hasan dan Husain pun sembuh. Ali bin Abi Thalib bersama istrinya, Fatimah Az-Zahra, mereka berdua pun berpuasa. Menjelang tiba waktu berbuka di hari pertama, ternyata hanya tersedia 2 potong roti untuk makanan berbuka. Ketika waktu berbuka tiba, belum lagi keduanya menyantap roti tersebut, tiba-tiba datanglah seorang fakir miskin yang mengetuk pintu mereka, seraya meminta makanan. Menurut penuturan sang fakir, perutnya belum terisi sejak beberapa hari. Maka urunglah Ali dan Fatimah melahap roti yang sudah digenggamnya, dan mereka pun meneruskan menahan lapar hingga keesokan harinya. Di hari kedua berpuasa, mereka pun hanya memiliki sepotong roti, untuk dimakan berdua pada waktu berbuka nanti. Seperti halnya hari kemarin, saat tiba saatnya berbuka, pintu mereka pun kembali terdengar diketuk seseorang. Rupanya, kini ada seorang anak yatim yang meminta makanan karena kelaparan. Tak kuasa menahan iba, Ali pun memberikan sepotong roti itu kepada anak yatim itu, dan keduanya menahan lapar. Ujian memang selalu diberikan Allah kepada orang seperti Ali dan Fatimah. Bahkan di hari ketiga berpuasa pun, sepotong roti yang mereka punya pada saat menjelang berbuka, ikhlas mereka berikan kepada seorang tawanan yang baru saja bebas, namun tak mempunyai makanan. Ali, Fatimah, dan kedua anaknya, Hasan dan Husain, mereka mengerti bahwa semua ini hanyalah ujian kesabaran dari Allah. Sebuah pelajaran yang teramat mengharukan, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keluarganya yang penyabar. Betapa Allah tengah menguji mereka, akankah mereka tetap beriman, dan mau menyedekahkan rezeki milik mereka kepada orang lain, meskipun mereka teramat membutuhkan. Bahkan kisah yang teramat indah ini Allah lukiskan dalam Al-Quran Surat Al-Insan, ayat 8 hingga 10, agar menjadi pelajaran bagi kebanyakan manusia. Kisah Ramadan Sahabat Nabi. Bulan Ramadan merupakan waktu yang selalu dinanti oleh seluruh umat muslim di dunia. Bulan ini penuh dengan kesempatan untuk introspeksi diri, meningkatkan ibadah, serta menebar kebaikan, dan memohon ampunan kepada Allah. Terdapat kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang memberikan teladan bagi kita, dan menunjukkan makna kesucian yang terdapat di bulan Ramadan. Pengalaman mereka mengajarkan kita, tentang bagaimana menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan, semangat, dan refleksi mendalam. Berikut ini adalah beberapa kisah Ramadan dari para sahabat Nabi,
yang penuh dengan pelajaran berharga. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dikenal karena kedermawanannya yang luar biasa sepanjang bulan Ramadan. Selain berpuasa, ia juga memperbanyak sedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Menurut sebuah kisah, pada bulan Ramadan, Abu Bakar pernah menyumbangkan seluruh hartanya demi kepentingan Islam. Ketika Nabi bertanya apa yang ia tinggalkan untuk keluarganya, Abu Bakar dengan penuh keyakinan menjawab, "Aku meninggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka." Sahabat Abu Bakar mengajarkan kepada kita, bahwa Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak sedekah, dan berbagi dengan sesama. Dan kedermawanan di bulan suci ini, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dikenal sebagai sahabat yang tegas dan adil. Selama bulan Ramadan, Umar menunjukkan kedisiplinan yang luar biasa dalam beribadah. Meskipun memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin, Umar selalu menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, dan sering membaca Al-Quran. Ia juga memastikan setiap orang di sekelilingnya mendapatkan bagian yang adil, terutama di bulan Ramadan. Dari kisah sahabat Umar kita dapat belajar, bahwa kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai pemimpin, harus juga disertai dengan pengabdian kepada Allah, terutama di bulan Ramadan. Yang kedua adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang kaya, tetapi kekayaannya tidak membuatnya berhenti berbagi, terutama di bulan Ramadan. Dalam suatu peristiwa, ketika Madinah menghadapi kelangkaan pangan di bulan Ramadan, Utsman membeli persediaan makanan dalam jumlah besar, dan kemudian membagikannya secara gratis kepada masyarakat. Ia yakin, bahwa sedekah di bulan Ramadan, akan membawa pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Utsman mengajarkan kepada kita, tentang pentingnya menggunakan harta untuk amal kebaikan dan membantu sesama, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah. Yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal karena kebijaksanaan dan kesederhanaannya. Di bulan Ramadan, Ali sering berbuka dengan makanan yang sederhana, meskipun ia mampu menyediakan makanan yang lebih mewah. Ali percaya, bahwa berbuka puasa dengan kesederhanaan, akan membantunya lebih memahami perjuangan orang miskin, dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Selain itu, Ali banyak berdoa dan beribadah di malam-malam Ramadan, memohon ampunan dan petunjuk dari Allah. Kesederhanaan Ali dalam berpuasa, mengajarkan kita untuk lebih bersyukur dan menghargai nikmat Allah, serta mengisi bulan Ramadan dengan ibadah yang mendekatkan diri kepadanya. Yang kelima adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi yang dikenal karena kekuatan imannya. Meskipun menghadapi siksaan dan penderitaan, demi mempertahankan keimanannya, Bilal tetap teguh dalam ibadahnya. Selama Ramadan, Bilal dengan penuh semangat mengumandangkan adzan, membangunkan umat muslim untuk sahur, dan mengingatkan mereka tentang pentingnya sholat. Suara adzan Bilal menjadi pengingat bagi umat muslim, untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Kisah Bilal mengajarkan kepada kita, bahwa iman yang kuat dan semangat dalam beribadah, sangat penting untuk merasakan berkah sejati Ramadan, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Kisah Ramadan dari para sahabat Nabi, telah memberikan inspirasi yang mendalam, tentang bagaimana menjalani bulan suci ini. Mereka tidak hanya berpuasa sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai ibadah yang bermakna. Melalui kedermawanan, disiplin, kesederhanaan, dan keimanan yang teguh, para sahabat menunjukkan, bahwa Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak sedekah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meneladani semangat dan ketulusan yang kita dapat dari kisah para sahabat Nabi, semoga kita bisa meraih keberkahan Ramadan, dan menemukan makna yang lebih dalam melaksanakan ibadah puasa. Sedekah yang membuat Rasulullah menangis. Kisah berikut diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Jabir radhiyallahu anhu. Suatu hari, kaum muslimin sedang duduk-duduk di dekat masjid di Madinah. Dari kejauhan,
tampak segerombolan orang sedang berjalan kaki. Mereka berpakaian compang-camping, dan terlihat dari wajah mereka kelelahan dan kemiskinan yang mendera. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menyaksikan pemandangan ini. Wajah beliau bersedih, kemudian beliau masuk ke dalam rumah, dan keluar kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan dan qomat. Selanjutnya, sholat pun digelar dengan dipimpin beliau. Selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato di hadapan jamaah. Wahai sekalian manusia, hendaklah setiap orang menyedekahkan sebagian dari dinarnya, sebagian dari dirhamnya, sebagian dari pakaiannya, segantang dari gandumnya, dari segantang kurmanya. Bersedekahlah, biarpun hanya dengan sebiji kurma. Pidato Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat menyentuh hati kaum muslimin. Satu persatu mereka pulang ke rumah, untuk kemudian kembali lagi dengan membawa harta sedekah. Seorang laki-laki dari golongan Ansor membawa sebuah pundi, yang hampir-hampir tangannya tidak kuat membawanya. Ada pula orang-orang yang membawa berlapis-lapis pakaian serta makanan. Jabir melihat dua tumpukan dari sedekah itu, yang terdiri atas makanan dan pakaian. Tak menunggu waktu lama, terkumpullah uang dalam jumlah yang banyak sekali. Kulihat wajah Rasulullah berseri-seri bagaikan sesuatu bersepu emas, kenang Jabir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memanggil perwakilan kelompok kafilah miskin tadi. Sambil menyerahkan bantuan yang terkumpul itu, beliau bersabda, "Barang siapa membuat suatu aturan yang baik, maka baginya pahala ditambah, dengan pahala orang-orang yang menjalankan aturan itu di belakangnya, dengan tidak dikurangi sedikit pun dari pahala mereka." Dalam hal ini, Nabi membicarakan orang yang pertama kali merespon seruannya agar bersedekah. Sebab, dengan melihat inisiatif orang itu, banyak muslimin yang tergerak untuk ikut bersedekah. Bagi orang yang pertama kali itu akan mendapatkan pahala berlipat, dengan tanpa mengurangi pahala orang-orang yang tergerak karenanya. Dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Sedekah merupakan salah satu perwujudan syukur atas karunia Allah Ta'ala, yang telah diberikan kepada kita. Bahkan disebutkan, pintu surga terbuka bagi orang-orang ikhlas, yang memberikan hartanya di jalan Allah, maupun kepada sesama yang tengah dalam kesusahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membelanjakan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka ia akan dipanggil dari arah pintu sedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh dahsyat manfaat dari bersedekah, hingga dijanjikan pintu spesial untuk masuk ke dalam surga Allah. Lantas, bagaimana terkait sedekah di bulan suci Ramadan? Sedekah di bulan suci Ramadan dapat dilakukan dengan cara memberi makan orang yang berpuasa, bersedekah uang kepada masjid atau musola, dan masih banyak lagi. Melansir dari majalah Al-Azhar, Dr. Kiai Haji Sobahu Surur Syamsi menjelaskan tentang beberapa kedahsyatan bersedekah di bulan suci Ramadan. Yang pertama, akan mendapatkan pahala orang berpuasa. Bersedekah saat bulan Ramadan bisa dilakukan dengan memberi makan orang berbuka. Ganjaran pahala yang akan didapatkan, yaitu setara dengan pahala orang berpuasa, tanpa mengurangi pahalanya sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Barang siapa yang memberi buka orang yang puasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, hal yang diutamakan saat bulan Ramadan. Lalu keutamaan bersedekah yang kedua, merupakan salah satu hal yang diutamakan saat bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sedekah yang paling afdol adalah sedekah yang diberikan di bulan Ramadan." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.
Sedekah merupakan salah satu amalan sunnah dan suatu kebaikan. Dengan bersedekah, khususnya di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan, barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, akan dibebaskan dari siksa kubur. Keutamaan bersedekah lainnya adalah, pengamalnya akan dibebaskan dari siksa kubur. Dengan bersedekah, niscaya kita akan selamat dari api kubur. Nabi Muhammad SAW bersabda terkait hal ini. Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Imam Tobroni. Yang kelima, pahala sedekah akan terus berkembang dan membesar. Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah, dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai, meskipun sedekah yang hanya sebiji, namun ia bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kisah sedekah istri Nabi. Dikisahkan, pada suatu ketika, Aisyah radhiyallahu anha mendapat sedekah uang sebesar 100.000 dirham. Beliau yang saat itu sedang berpuasa, membagi-bagikan uang itu tanpa sisa, padahal di rumah beliau tidak punya apa-apa. Saat sore tiba, Aisyah memanggil pembantunya, agar menyiapkan makanan buka puasa. Dalam waktu yang tidak lama, si pembantu datang dengan membawa sepotong roti dan minyak. Selanjutnya pembantu tersebut mengatakan, sesungguhnya bisa saja Anda menyisakan 1 dirham dari uang yang tadi dibagikan, untuk membeli daging buat menu berbuka puasa. Sayyidah Aisyah mengatakan, oh iya, seandainya kamu tadi mengingatkan aku, tentu aku melakukan hal itu. Abdullah bin Zubair berkata, aku tidak pernah melihat dua wanita yang lebih dermawan, melebihi Aisyah dan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah, dia mengumpulkan sesuatu dengan sesuatu, ketika sudah terkumpul banyak, dia membagi-bagikannya. Adapun Asma, maka sedikit pun dia tidak menyimpan untuk besok. Hadis riwayat Bukhari. Pada suatu ketika, ada orang miskin menemuinya, dan meminta diberi makan. Saat itu, di hadapan Aisyah terdapat anggur. Lalu dia berkata kepada seseorang, ambillah biji gandum, dan berikan kepadanya. Namun si miskin tersebut terus-menerus memandangi gandum tersebut. Aisyah pun bertanya, apakah Anda terheran-heran? Menurutmu, biji gandum ini berapa mitskal? Aisyah seakan menyinggung firman Allah berikut. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah, ayat 7. Dalam riwayat lain, Muawiyah pernah mengirimkan 100.000 dirham kepada Aisyah, lalu Aisyah membagi-baginya sampai tidak tersisa sedikit pun. Bariroh lalu berkata, Anda kan sedang berpuasa, kenapa Anda tidak membeli daging untuk kita seharga 1 dirham? Lalu Aisyah berkata, kalau aku ingat, maka aku akan lakukan. Aisyah lebih mementingkan orang lain yang lebih membutuhkan, dibanding dirinya sendiri, dalam masalah berbuka puasa. Pada suatu ketika, ada seorang miskin yang datang dan meminta-minta kepada Aisyah. Saat itu sedang berpuasa, dan di rumahnya ia hanya memiliki sekeping roti. Lalu Aisyah berkata kepada pembantunya, berikan kepadanya. Pembantunya lalu berkata, tapi Anda tidak memiliki makanan untuk berbuka puasa nanti. Kemudian Aisyah berkata berikanlah saja kepadanya. Lalu si pembantu memenuruti perintah Aisyah. Kemudian pada sore harinya, salah satu keluarga menghadiahkan kepada kami, sebagaimana biasanya daging kambing beserta pahanya. Lalu Aisyah memanggilku dan berkata, makanlah daging ini, karena ini lebih baik dibandingkan roti keringmu. Hadis riwayat Imam Malik dan Al-Baihaqi.
Selain itu, Aisyah tidak tamak terhadap harta. Aisyah pernah menjual rumah kepada Muawiyah dengan harga 180.000 dirham, ada yang mengatakan 200.000 dirham. Kemudian uang hasil pembayaran rumah itu diantarkan kepadanya, dia tidak beranjak dari tempatnya, sampai uangnya habis untuk ia sedekahkan. Rela tidak makan demi sedekah. Puasa, tilawah Al-Quran, dan sedekah adalah amalan-amalan yang berhubungan erat satu sama lain, lebih-lebih saat bulan Ramadan. Itulah sebabnya, para ulama terdahulu amat memperhatikan amalan ini. Kisah kedermawanan para ulama salaf ini mencontoh sikap Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW merupakan manusia paling dermawan dalam kebaikan. Dan kedermawanan Rasulullah paling besar saat bertemu Jibril alaihissalam menemuinya. Dan Jibril menemuinya setiap malam di bulan Ramadan hingga berakhir. Sedangkan Nabi SAW membaca Al-Quran kepadanya. Jika Jibril menemuinya, maka ia adalah manusia paling dermawan dalam kebaikan melebihi angin yang dihembuskan. Riwayat Bukhari. Imam Bukhari menyebutkan hadis tersebut dengan judul, Kedermawanan Rasulullah SAW paling besar saat Ramadan. Ibnu Al-Manair menjelaskan tentang penyerupaan angin yang dihembuskan, dengan kedermawanan Rasulullah SAW saat Ramadan. Maksud penyerupaan tersebut adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan merata yang membawa kebaikan, di mana hal itu menyebabkan hidupnya kembali tanah di bumi, baik yang kering maupun yang basah. Sedangkan kedermawanan Rasulullah dirasakan oleh seluruh manusia, baik yang fakir maupun yang kaya, dan itu lebih-lebih merata daripada angin yang dihembuskan. Kedermawanan Rasulullah mencakup segala bentuk kedermawanan, baik dalam masalah ilmu, harta, dan dengan segala jiwanya. Semua itu dilakukan dalam rangka meninggikan agama Allah Ta'ala, serta menebarkan hidayah kepada hambanya. Juga menghadirkan kemanfaatan bagi hamba-hambanya melalui berbagai jalan, dengan memberi makan kepada mereka yang lapar, memberi nasihat kepada mereka yang tidak tahu, menunaikan hajat mereka, serta menanggung seluruh beban mereka. Meningkatkan kedermawan di bulan Ramadan sangat dianjurkan, karena adanya beberapa fadilah atau manfaat. Sungguh sayang sekali, jika kita sampai melewatkannya begitu saja. Yang pertama, keutamaan Ramadan itu sendiri. Amal soleh yang dikerjakan di bulan suci, akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, termasuk bagian dari membantu orang-orang yang berpuasa. Jika melakukan hal itu, maka seorang hamba akan mendapatkan pahala seperti para pelaku kebaikan. Yang ketiga, menggabungkan antara puasa dengan sedekah. Barang siapa melakukan hal itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan surga. Yang keempat, menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah cara yang paling ampuh dalam menghapus dosa. Yang kelima, sedekah menutupi kekurangan yang ada dalam puasa. Ketika puasa yang dilakukan tidak sempurna, karena amalan-amalan buruk yang dikerjakan oleh seorang hamba, maka sedekah bisa menutupinya. Yang keenam, salah satu hikmah puasa adalah merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang kekurangan. Dengan demikian, seorang memiliki empati kepada orang-orang miskin, sehingga ia lebih mudah untuk bersedekah. Begitu besarnya perhatian kalangan ulama terdahulu terhadap amalan sedekah di bulan Ramadan. Bahkan mereka kerap kali harus mengalah dan mengutamakan orang lain, daripada kepentingan dirinya sendiri. Ada kisah seorang yang soleh dari kaum terdahulu. Kala itu ia sedang berpuasa, dan sangat ingin menikmati makanan ketika berbuka. Ketika menjelang berbuka, maka ia pun menyiapkan makanan. Saat tiba waktu berbuka, datanglah seorang pengemis yang meminta-minta, seraya berkata, "Siapakah yang hendak menghitungi yang Maha Pemberi, Maha Menepati, dan Maha Kaya?" Akhirnya orang soleh itu pun menyahut, hambanya yang miskin akan kebaikan. Lalu ia pun keluar dengan membawa piringnya, dan kemudian menuju kepada si peminta. Malam itu, orang soleh akhirnya tertidur dalam keadaan lapar.
Hal serupa dilakukan oleh Imam Ahmad. Ketika itu, ia tengah menyiapkan 2 potong roti untuk berbuka puasa. Tiba-tiba, datanglah di hadapannya seorang peminta-minta. Akhirnya, 2 potong roti yang telah siap disantap itu pun diberikan. Dan akibatnya, Imam Ahmad tidak bisa berbuka dengan menyantap roti, hingga paginya ia berpuasa lagi. Imam Hasan Al-Basri juga pernah melakukannya. Ia memberikan makanan kepada para sahabatnya, padahal ia sendiri dalam keadaan puasa sunnah. Saat itu Imam Hasan Al-Basri ikut duduk bersama para sahabatnya, demi memberikan kenyamanan bagi mereka, sedangkan mereka menikmati hidangan makanan. Sedangkan Ibnu Mubarak ketika dalam keadaan safar, tak menghalanginya untuk memberikan makanan kepada para sahabatnya dengan berbagai macam hidangan. Padahal saat itu ia sedang berpuasa. Ketika Ibnu Umar berpuasa, ia tidak berbuka kecuali dengan para fukoro. Jika keluarganya tidak menghendaki demikian, maka ia memilih tidak makan malam. Jika datang peminta-minta, sedangkan ia ada di meja makan bersama keluarganya, maka ia pun membawa bagiannya keluar, untuk diberikan kepada peminta itu. Apa yang tersisa di meja makan, kemudian dimakan semua oleh keluarganya. Hingga akhirnya pada keesokan harinya, Ibnu Umar kembali berpuasa dalam keadaan belum makan. Dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, pada hakikatnya merupakan salah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah anugerah yang sangat berharga khusus bagi umat Islam. Di antara keutamaan Ramadan itu adalah, kebaikan selama bulan Ramadan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Di antara amalan yang sangat dianjurkan Allah selama Ramadan itu adalah bersedekah. Dalam sebuah hadis disebutkan, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Maka tak heran, mengapa Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita untuk memberi sedekah kepada fakir miskin dan duafa, tak lain untuk memaksimalkan kebaikan selama Ramadan. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Umar memberikan sedekah kepada fakir miskin. Setiap hari beliau mengajak fakir miskin berbuka puasa di rumahnya. Bahkan ketika tidak memiliki apapun, beliau memberikan apa yang dimiliki keluarganya. Ini pula yang kemudian dituntunkan oleh Rasulullah kepada umatnya di bulan Ramadan. Karena sebaik-baik teladan yang diberikan Rasulullah, adalah ketika di bulan Ramadan. Terlebih, masih banyak di sekeliling kita orang yang masih membutuhkan. Sehingga dianjurkan kepada kita untuk lebih memberikan apa yang kita miliki kepada mereka. Di antara sunnah yang Rasulullah berikan adalah, agar kita memberikan iftar, berbuka puasa kepada mereka yang berhak. Barang siapa memberi makanan orang yang berpuasa, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Disinilah sejatinya inti dari berpuasa, agar bagaimana seorang yang kaya juga bisa merasakan, bagaimana orang fakir miskin itu merasakan lapar dan dahaga. Semoga puasa ini semakin meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial kita. Keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan mulia bagi umat Islam. Sebagai bulan penuh berkah dan ampunan, amalan yang dilakukan akan berbeda nilainya di hadapan Allah. Salah satu di antaranya adalah kedahsyat sedekah di bulan Ramadan. Sedekah menjadi amalan unggul sebagai alternatif untuk dilakukan, di samping amalan-amalan yang lain. Pasalnya, untuk melakukannya tidak terdapat ketentuan khusus, baik dari jumlah maupun sasaran, baik muslim yang kaya hingga yang miskin, semua bisa melakukannya. Jika pada bulan-bulan biasa saja Rasulullah menganjurkan untuk melaksanakannya, tentu pada bulan Ramadan, sebaiknya amalan ini lebih banyak dilakukan. Sebagai teladan utama bagi kaum muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ternyata bersedekah lebih banyak di bulan Ramadan. Fakta ini menjelaskan bahwa keutamaan bulan Ramadan berdampak pada peningkatan nilai suatu amalan, termasuk sedekah. Suatu ketika, sahabat Ibnu Abbas menceritakan tentang bagaimana kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat beliau bertemu Jibril,
Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain adanya keajaiban sedekah rutin, terutama pada keimanan seorang muslim, penjelasan tadi dapat menjadi motivasi tersendiri. Kebiasaan baik yang sudah sering dilakukan dapat ditingkatkan, jika seorang muslim ingin meneladani apa yang telah Rasulullah lakukan. Sedekah yang dilakukan sebaiknya memang dilandasi niat tulus karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sebagai orang yang dijamin masuk surga, beliau tetap mencontohkan terus melakukan amal kebaikan, dan itu tanda beliau memiliki niat tulus karena Allah. Bukan dengan niat ingin mendapatkan ganjaran lebih dari apa yang dilakukan. Seringkali dalam beramal, seseorang berniat karena ingin mendapatkan kembalian harta lebih banyak dari apa yang telah dikeluarkan. Saat niat bersedekah karena Allah, banyak dalil yang menjelaskan adanya ganjaran yang Allah sediakan. Terlebih, jika melakukannya pada bulan Ramadan, tentu kesempatan mendapatkan ganjaran itu menjadi lebih besar. Telah banyak dalil yang menjelaskan akan dampak luar biasa dari ikhlasnya seseorang bersedekah. Manfaat bersedekah salah satunya adalah keberkahan harta. Satu hal penting dalam kehidupan muslim di dunia adalah memiliki harta yang berkah. Dengan harta berkah, akan berpengaruh pada banyak hal. Selain dari kemudahan dalam banyak urusan, harta berkah juga memotivasi seseorang untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Untuk mendapatkan keberkahan, satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan bersedekah. Terkait hal ini, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba pemaaf, pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi memberi penjelasan. Para ulama menjelaskan bahwa hal ini mencakup dua hal. Yang pertama hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Maka pengurangan harta tertutupi dengan berkah yang abstrak. Kedua, jika zatnya berkurang, maka akan tertutupi dengan pahala yang didapat. Dan pahala ini dilipat gandakan, hingga berlipat ganda. Manfaat bersedekah selanjutnya adalah dapat menghapus dosa. Selain itu, manfaat sedekah juga akan menghapus dosa seorang muslim. Pada dasarnya, setiap orang tidak akan terhindar dari dosa. Sebelum mempertanggungjawabkan di akhirat kelak, sebaiknya seorang muslim berupaya mohon ampun saat di dunia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa, sebagaimana air yang memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Manfaat bersedekah selanjutnya adalah dapat menaungi di akhirat. Kabar menggembirakan selanjutnya adalah, sedekah dapat menjadi tabungan akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terdapat 7 golongan yang mendapat naungan di akhirat, dan salah satu di antara 7 golongan tersebut adalah ahli sedekah. Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia menyembunyikan amalannya itu, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Selain tiga keutamaan bersedekah tadi, masih banyak ganjaran yang Allah sediakan bagi ahli sedekah. Sebagai seorang muslim, perlu menjadikan amalan ini sebagai referensi amalan di bulan Ramadan. Dalam berbagai penjelasan, terdapat satu kesimpulan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang begitu mulia. Dengan demikian, tidak mengherankan jika julukan Sayyidus Syuhur dilekatkan padanya. Sebagai bulan mulia, amalan di dalamnya tentu juga semakin utama untuk dilakukan. Saat seseorang ingin bersedekah di bulan Ramadan, ternyata Rasulullah juga telah menjelaskan dahsyatnya pahala di baliknya. Namun sebagaimana penjelasan tadi, dalam melakukannya sebaiknya didasari niat ikhlas karena Allah semata. Terkait hadis sedekah di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberi makan saat berbuka untuk orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala, seperti pahalanya orang yang diberi makan itu, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya.
Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pahala orang berpuasa di bulan Ramadan begitu luar biasa. Dalam sebuah hadis, puasa adalah amalan untuk Allah. Dan hanya Allah sendiri yang tahu, atas balasan apa yang akan diberikan pada yang melakukannya. Manfaat bersedekah. Rasulullah bersabda, "Aku dan penanggung anak yatim, kedudukannya seperti jari telunjuk dan jari tengah seperti ini." Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah, serta merenggangkannya sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Bagi para pelaku sedekah bisa berkesempatan menjadi teman Rasulullah di surga, dan berkedudukan tertinggi di surga Firdaus. Selain itu, sedekah juga mampu menolak bala atau mara bahaya. Dikisahkan pada zaman Nabi Sulaiman, seorang petani miskin membunuh anak burung merpati. Ia melakukan karena permintaan istrinya, sebagai makanan untuk anaknya. Setelah kejadian itu, ibu burung kemudian mengadu kepada Nabi Sulaiman. Beliau kemudian memanggil petani, dan ia kemudian bertobat untuk tidak melakukannya lagi. Namun sang istri tetap memohon, dan akhirnya pak petani luruh, sehingga ia kembali membunuh anak merpati. Ibu burung kembali mengadu kepada Nabi Sulaiman. Beliau murka, lalu memanggil 2 jin dari timur dan barat, untuk menjaga pohon besar yang merupakan rumah burung merpati. Nabi Sulaiman meminta jin tersebut untuk menghalangi si petani, apabila ia hendak mengambil anak burung itu lagi. Kembali istri petani meminta suaminya untuk memburu anak burung. Tetapi apa yang terjadi? Jin suruhan Nabi Sulaiman tidak bisa berbuat apa-apa kepada si petani. Dan ternyata, diketahui sebelumnya ada pengemis datang ke rumah petani, dan istri petani tidak memberinya apapun, karena mereka tidak memiliki apapun. Kemudian si petani yang sudah di atas pohon turun menemuinya, untuk membagi makanan yang tersisa yang ia punya. Setelah itu, ia kemudian kembali naik ke atas pohon untuk mengambil anak burung. Jin sebenarnya ingin menarik kaki si petani, namun Allah menolong melalui 2 malaikatnya, sehingga petani terlepas dari mara bahaya. Selain itu, sedekah juga dapat menyembuhkan sakit. Diceritakan, di Timur Tengah ada seorang ayah yang sedang diuji, karena anaknya divonis meninggal esok harinya. Ia teringat dengan hadis, "Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah." Ia bingung malam-malam bersedekah kepada siapa, sebab semua orang tidur. Ketika ia keluar, ia ternyata melihat kucing sedang kelaparan. Buru-buru ia pulang mengambil daging di rumah, untuk selanjutnya diberikan pada para kucing. Setelah memberi makan, ia lalu kembali ke rumah sakit. Namun setibanya di sana ia melihat wajah istrinya berseri, dan tidak seperti saat ia tinggalkan tadi. Istrinya bercerita, sebelumnya ia tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya ada burung elang ingin mengambil anaknya, dan alhamdulillah diselamatkan seekor kucing yang tampak lemah. Tak berapa lama setelah istrinya bercerita, mereka mendapat kabar anaknya sudah siuman. Hanya sang ayahlah yang tahu, bahwa ia baru saja memberi sedekah makanan pada kucing. Sedekah juga dapat memberi naungan di padang mahsyar. Orang yang senang bersedekah akan mendapat naungan di padang mahsyar. Perjalanan di Lauhul Mahfudz, kehidupan di dunia hanya sebentar, sedang perjalanan di padang mahsyar sangat panjang, sementara letak matahari berada sejengkal di atas kepala. Sedekah juga dapat menghindarkan kita dari su'ul khotimah. Saat kita akan sakaratul maut, syaitan akan mengelilingi dan berusaha menggoda manusia agar tidak beriman. Bahkan setan bisa berwujud orang-orang terdekat kita, agar kita bisa percaya dengannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah mampu mencegah pada kematian buruk. Perbedaan sedekah dan infak adalah, sedekah bisa bersifat non-material, seperti perbuatan baik, tersenyum, sedang infak bersifat materi, seperti santunan anak yatim, memberi uang kepada fakir miskin, dan lain-lain. Bersedekah di bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, akan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan Ramadan ulama terdahulu.
Beberapa amalan ulama terdahulu di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Ar-Rabi bin Sulaiman rahimahullah berkata, dahulu Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Qatadah bin Diamah rahimahullah, beliau biasa menghatamkan Al-Quran pada hari-hari biasa selama 7 hari. Jika datang bulan Ramadan, beliau menghatamkannya selama 3 hari. Ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau menghatamkannya pada setiap malam. Waqi bin Al-Jarrah rahimahullah, beliau membaca Al-Quran pada malam bulan Ramadan, dan menghatamkannya ketika itu juga, ditambah sepertiga dari Al-Quran, atau kurang lebih 10 juz. Beliau juga sholat 12 rakaat pada waktu duha, dan sholat sunnah setelah zuhur hingga sholat asar. Amalan para ulama terdahulu di bulan Ramadan lainnya adalah sholat tarawih. As-Sa'ib bin Yazid rahimahullah berkata, Umar bin Al-Khattab pernah memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam tarawih pada malam Ramadan. Kemudian sang imam membaca 200 ayat, hingga kami bersandar kepada tongkat-tongkat karena lamanya berdiri. Dan tidaklah kami selesai dari sholat, kecuali telah mendekati waktu subuh. Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar ayahku berkata, dahulu kami selesai dari sholat malam pada bulan Ramadan, kami pun bersegera mempersiapkan makan sahur, karena khawatir waktu subuh segera tiba. Dahulu pada bulan Ramadan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menegakkan sholat malam di rumahnya. Ketika orang-orang telah pulang dari masjid, beliau mengambil sebuah wadah yang berisi air, kemudian keluar menuju masjid. Beliau tidak keluar dari masjid, sampai selesai sholat subuh di masjid tersebut. Amalan bulan Ramadan lainnya yang dilakukan ulama terdahulu adalah bersedekah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berpuasa, tidaklah beliau berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Apabila ada seorang peminta-minta datang dalam keadaan beliau sedang makan, beliau mengambil jatah makanannya, dan memberikan makanan tersebut kepada si peminta tadi. Ketika kembali, ternyata keluarga beliau telah memakan semua yang tersisa di wadah tempat makanan itu. Sehingga, beliau berpuasa pada pagi harinya dalam keadaan belum makan sesuatu pun. Hamad bin Abi Sulaiman rahimahullah, beliau biasa memberi jamuan berbuka pada bulan Ramadan untuk 500 orang. Pada saat Idul Fitri, beliau memberi masing-masing mereka uang sejumlah 100 dirham. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, yang paling disenangi bagi seorang adalah, semakin bertambah kedermawanannya pada bulan Ramadan, sebagai bentuk upaya meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah beberapa contoh semangat kaum salaf dalam memanfaatkan bulan Ramadan, yakni dengan memperbanyak ibadah. Maka dari itu, mari kita titi jejak mereka, tiru semangat mereka, ikuti langkah mereka. Meninggalkan aktivitas demi Al-Quran. Berbagai ulama salaf mempunyai bermacam cara dalam memuliakan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan, kesibukan para ulama beribadah sangat tinggi. Mereka ada yang menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 hari sekali, 2 hari sekali, dan setiap hari, bahkan ada yang hatam sehari 3 kali. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahihnya, bahwa di tiap tahunnya Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilakukan di tiap-tiap malam selama Ramadan. Berpedoman dengan hadis tadi, Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat, bahwa terus-menerus membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan menambah kemuliaan bulan itu. Karena itulah, para ulama salaf amat memperhatikan amalan membaca Al-Quran di bulan yang mulia itu. Mereka bahkan mencurahkan seluruh kemampuan dalam melaksanakannya. Ulama salaf berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, sebagaimana dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di saat bulan Ramadan, beliau memulai membaca Al-Quran sejak awal siang. Hal yang sama dilakukan oleh para tabi'in, contohnya Zubaid bin Harits al-Yami. Jika tiba bulan Ramadan, maka ia menyediakan Al-Quran, dan mengundang para sahabatnya. Aswad bin Yazid an-Nahaw al-Kufi adalah seorang ulama salaf, yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap 2 hari.
beliau tidur hanya di waktu antara maghrib dan isya. Sedangkan di luar Ramadan, Aswad menghatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari. Ada pula Qatadah bin Diamah, yang dalam hari-hari biasa tabi'in ini menghatamkan Al-Quran sekali tiap pekan. Tetapi tatkala Ramadan, beliau menghatamkan Kitabullah sekali dalam 3 hari. Apabila datang 10 hari terakhir, beliau menghatamkannya sekali dalam semalam. Tabi'in lain yang layak jadi rujukan adalah Abu al-Abbas Atho. Di hari-hari biasa, ia menghatamkan Al-Quran sekali dalam sehari. Ketika bulan Ramadan, Abu al-Abbas mampu menghatamkan 3 kali dalam sehari. Ada pula Said bin Jubair, yang dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa suatu saat tabi'in ini membaca Al-Quran di Al-Haram pada bulan Ramadan. Lalu beliau berkata kepada Wiko bin Abi Iyas, "Pegangkan mushaf ini." Beliau tidak pernah beranjak dari tempat duduknya itu, kecuali setelah menghatamkan Al-Quran. Diriwayatkan juga dari Said bin Jubair, bahwa beliau pernah mengatakan, "Jika sudah masuk 10 hari terakhir, aku akan melakukan mujahadah, yang hampir tidak mampu aku lakukan." Said bin Jubair juga menasihati, "Di malam 10 terakhir, jangan kalian matikan lentera." Maksudnya, agar umat Islam menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran. Perkara yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in, juga diikuti oleh para ulama setelah mereka, contohnya dilakukan oleh Imam Malik. Ibnu Abdil Al-Hakam menyampaikan, jika masuk bulan Ramadan, Imam Malik meninggalkan pembacaan hadis dan majelis ilmu, kemudian memutuskan untuk membaca Al-Quran dengan mushaf. Jika untuk hal yang mulia seperti majelis ilmu saja ditinggalkan oleh para ulama, tentu menyibukkan diri dalam hal-hal yang berkenaan dengan urusan dunia, maka akan lebih dihindari oleh mereka. Hal serupa dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Kata Abdur Razak, Sufyan Ats-Tsauri ketika memasuki bulan Ramadan akan meninggalkan seluruh ibadah, kecuali membaca Al-Quran. Menarik pula yang dilakukan oleh Al-Qazwini, seorang ulama madhab Syafi'i, yang masuk golongan mereka yang bermujahadah dalam bulan Ramadan. Aktivitas beliau agak berbeda dengan amalan-amalan para ulama lain. Setelah sholat tarawih, Al-Qazwini membuka majelis tafsir Al-Quran, yang dihadiri banyak orang. Beliau menafsirkan surat demi surat semalam suntuk, hingga datang waktu subuh. Kemudian beliau melakukan sholat subuh bersama para jamaah, dengan kondisi masih terjaga wudunya semenjak Isya. Seakan tidak memiliki rasa lelah, setelah itu beliau mengajar di Madrasah Nizamiyah, sebagaimana biasanya. Menghatamkan Al-Quran dalam sehari. Disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dan bersemangat untuk menghatamkannya, walaupun hal ini tidaklah wajib. Artinya, jika tidak menghatamkan Al-Quran, maka tidak berdosa. Namun sayang, saat itu ia akan luput dari pahala yang besar. Lantas, apakah dalil di bulan Ramadan, bahwa kita harus memperhatikan Al-Quran? Lihatlah Nabi kita, yang beliau berusaha untuk menghatamkan Al-Quran di hadapan Jibril sebanyak sekali setiap tahunnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Jibril itu saling belajar Al-Quran dengan Nabi SAW setiap tahun sekali. Ketika di tahun beliau akan meninggal dunia, 2 kali hatam. Nabi SAW biasa pula beriktikaf setiap tahunnya selama 10 hari. Namun di tahun saat beliau akan meninggal dunia, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ibnul Atsir menyatakan dalam Al-Jami' fi Ghoribil Hadis, bahwa Jibril saling mengajarkan pada Nabi seluruh Al-Quran yang telah diturunkan. Dari situ, para ulama begitu semangat menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Beberapa contohnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Contoh pertama dari seorang ulama yang bernama Al-Aswad bin Yazid, seorang ulama besar tabi'in yang meninggal dunia 74 atau 75 Hijriah di Kufah. Beliau bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Dari Ibrahim An-Nahau, ia berkata, Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam.
Disebutkan dalam kitab yang sama, di luar bulan Ramadan, Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran dalam 6 malam. Waktu istirahat beliau untuk tidur hanya antara maghrib dan isya. Ada seorang ulama di kalangan tabi'in yang bernama Qatadah bin Da'amah, yang meninggal tahun 60 atau 61 Hijriah, dan merupakan salah seorang murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini sampai dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal sebagai ulama pakar tafsir, dan paham akan perselisihan ulama dalam masalah tafsir. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, bahwa tidak ada di muka bumi ini yang semisal dengan Qatadah. Salam bin Abu Mudhi pernah mengatakan tentang semangat Qatadah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari. Ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ia menghatamkan setiap malamnya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, yang terkenal sebagai salah satu ulama madhab, sebagaimana disebutkan oleh muridnya Ar-Rabi bin Sulaiman. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ditambahkan oleh Ibnu Abi Hatim, bahwa hataman tersebut dilakukan dalam sholat. Itu berarti, Imam Syafi'i bisa menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Ibnu Asakir adalah seorang ulama hadis dari negeri Syam, dengan nama kunyah Abul Qasim. Beliau juga merupakan penulis kitab yang terkenal, yaitu Tarikh Dimasyq. Anaknya yang bernama Al-Qasim mengatakan mengenai ayahnya. Ibnu Asakir adalah orang yang biasa merutinkan sholat jamaah dan tilawah Al-Quran. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Lebih luar biasanya di bulan Ramadan, beliau hatamkan Al-Quran setiap hari. Beliau biasa beriktikaf di Al-Manarah Asy-Syakiyah. Beliau adalah orang yang sangat gemar melakukan amalan sunnah, dan rajin berzikir. Selalu saja decak kagum menghampiri, saat membaca kisah para salafus soleh, atau orang-orang soleh terdahulu. Jejak kehidupan hamba-hamba Allah Ta'ala yang jujur. Hari-hari mereka sibuk dengan amal kebajikan. Seperti mustahil amalan dahsyat itu dilakukan oleh manusia. Namun mereka adalah manusia, sebagaimana kita juga manusia. Mereka bisa, kita pun punya peluang untuk bisa, tentunya dengan taufik dan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Bila ingin mencari inspirasi, kisah hidup mereka amat pantas dijadikan bahan. Membaca biografi mereka, menumbuhkan secercah semangat untuk menghadapi kehidupan ke depan. Menjadi insan yang lebih baik, dan meninggalkan kenangan-kenangan indah di kehidupan fana, sebelum melangkah bertemu Sang Pencipta. Tidak berlebihan, apabila sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang ingin mencari teladan, carilah teladan dari orang-orang yang sudah meninggal. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup itu tidaklah aman dari fitnah, ketergelinciran. Mereka adalah sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi termulia dari umat ini yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, dan paling anti berlebihan dalam tindakan. Allah Ta'ala memilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi-Nya, demi menegakkan agamanya. Maka dari itu, akuilah keutamaan mereka, ikutilah prinsip mereka, dan contohlah budi pekerti mereka semampu kalian. Karena sungguh mereka berada di atas petunjuk. Lebih-lebih di bulan mulia seperti Ramadan, saat pahala dilipat gandakan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kita dapati hari-hari mereka penuh dengan kegiatan ibadah, dan berlomba-lomba berbuat baik kepada sesama. Banyak riwayat yang mengisahkan tentang kesungguhan mereka dalam beribadah di bulan penuh berkah ini. Berikut ini akan kami paparkan beberapa ibadah mulia bulan Ramadan, serta keteladaan ibadah para salaf di bulan Ramadan. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa kitab suci Al-Quran yang mulia diturunkan di bulan Ramadan. Allah Ta'ala telah berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 185. Ditambah lagi, banyak keistimewaan yang Allah Ta'ala tetapkan di bulan suci ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bau mulut orang yang puasa, di sisi Allah Ta'ala itu lebih harum dari minyak kasturi.
Yang kedua, para malaikat mendoakan ampunan untuk orang yang berpuasa hingga tiba waktu berbuka. Yang ketiga, setiap hari di bulan Ramadan, Allah Ta'ala memperindah surganya, seraya mengatakan, hamba-hambaku yang soleh hampir saja memikul beban berat dan kesusahan, kemudian mereka menuju kepadamu wahai surga. Yang keempat, setan-setan dibelenggu. Yang kelima, pintu-pintu surga dibuka. Yang keenam, adanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tak beruntung bertemu dengan malam itu, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang dahsyat. Yang ketujuh, orang-orang yang puasa mendapatkan ampunan di malam akhir Ramadan. Yang kedelapan, setiap malam puasa, Allah Ta'ala membebaskan orang-orang yang akan masuk neraka. Maka dari itu, hamba yang soleh akan menyambut Ramadan dengan taubat yang jujur dan tulus. Selain itu, diiringi tekad yang kuat untuk mengisinya dengan amal-amal soleh, seraya memohon kepada Allah Ta'ala, agar diberi pertolongan untuk bisa beribadah dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh amal baik anak Adam pahalanya akan dilipatkan 10-700 kali, kecuali puasa. Kata Allah, sungguh puasa itu untukku. Aku memberi ganjaran puasa, karena orang yang puasa telah meninggalkan syahwatnya, makanan, dan minumannya. Orang yang puasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Bahagia saat berbuka, dan bahagia ketika berjumpa Robnya. Dan di sisi Allah, bau mulut orang puasa lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang melakukan puasa Ramadan karena motif keimanan dan harapan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ingat, bahwa pahala besar di atas tidak cukup diraih hanya dengan tidak makan tidak minum saja. Akan tetapi, harus disertai pengamalan terhadap pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur atau perkataan dusta, mengamalkannya, atau tindakan bodoh, maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Puasa adalah perisai. Jika kalian sedang puasa janganlah berkata kotor, jangan berbuat fasik, jangan berbuat bodoh atau dosa. Bila ada yang menghinanya, responlah dengan ucapan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang berdiri menunaikan sholat di bulan Ramadan dengan iman, dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran juga mengandung motivasi sholat malam, sebagaimana firman Allah berikut ini. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan mereka adalah orang yang melalui malam hari dengan bersujud, dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran Surat Al-Furqan, ayat 63 hingga 64. Melakukan sholat malam adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para sahabat beliau. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berpesan, jangan kalian tinggalkan sholat malam, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam. Jika beliau sakit atau sedang tidak fit, beliau akan sholat malam dengan duduk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghidupkan malam Ramadan dengan sholat, sampai batas akhir kemampuan beliau. Kemudian bila telah tiba tengah malam, Umar akan membangunkan keluarga beliau, supaya bersama menjalankan sholat. Saat membangunkan, biasanya Umar berkata, sholat, sholat, seraya membaca ayat berikut ini. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Toha, ayat 132. Suatu hari, Ibnu Umar radhiyallahu anhu membaca ayat,
Apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Quran Surat Az-Zumar, ayat 9. Kata Ibnu Umar, yang dimaksud ayat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Abi Hatim menerangkan ucapan Ibnu Umar. Ibnu Umar menjelaskan demikian, karena Amirul Mukminin Utsman bin Affan sering melakukan sholat malam, dan banyak membaca Al-Quran. Bahkan dikatakan, seakan beliau membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu rakaat. Kemudian ada juga kisah lainnya, tentang sholat malamnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diceritakan oleh Alqamah bin Qais. Aku pernah menginap bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di awal malam beliau sholat, beliau membaca ayat-ayat yang dibaca imam masjid kampung beliau. Beliau membacanya dengan tartil. Dan pada rakaat berikutnya, beliau tidak mengulang kembali ayat yang beliau baca. Orang-orang yang berada di sekitar beliau malam itu mendengar bacaan beliau. Beliau terus sholat, hingga malam hanya tersisa sedikit, seukuran jarak waktu antara azan maghrib sampai selesai sholat maghrib. Kemudian, beliau menutup sholat malam dengan witir. Di dalam hadis dari sahabat Said bin Zaid diceritakan, imam sholat malam di masa sahabat membaca ratusan ayat, hingga kami para makmum harus bertumpu pada tongkat, karena saking lamanya sholat. Beliau menambahkan, para sahabat Nabi biasanya tidak akan selesai sholat malam, kecuali di saat waktu subuh telah tiba. Selain sholat malam, di bulan Ramadan kita juga anjurkan mengikuti sholat tarawih bersama imam sampai selesai, agar mendapat pahala seperti orang-orang yang rajin sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, maka akan dicatat untuknya sholat malam satu malam penuh. Hadis riwayat Ahlu Sunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, saat beliau bertemu Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril menemuinya setiap malam, untuk mengajarkan beliau Al-Quran. Di saat itu, kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi, dari Anas bin Malik. Zaid bin Aslam meriwayatkan kisah dari ayahnya. Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah memerintah kami untuk bersedekah. Kebetulan ketika itu aku sedang ada harta. Kemudian aku bergumam, hari ini aku akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Ketika itu, aku sedekahkan setengah hartaku. Berapa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Tanya Rasulullah. Aku jawab, sejumlah yang saya sedekahkan ini ya Rasulullah. Tak berselang lama Abu Bakar datang, ternyata dia menyedekahkan semua harta yang beliau miliki. Berapa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Tanya Rasulullah kepada Abu Bakar. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya, jawab Abu Bakar. Aku kemudian berkata kepada Abu Bakar, aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu dalam amal soleh. Dari Tokhah bin Yahya bin Tokhah, dia bercerita, nenekku, Sa'di binti Auf al-Mariyah, istri dari sahabat Tokhah bin Ubaidillah, ia bercerita kepadaku. Suatu hari, Tokhah menemuiku dalam keadaan gelisah. Aku bertanya, apa gerangan yang membuatmu gelisah, dan apa yang bisa saya bantu? Tidak ada, jawab Tokhah. Tapi kamu adalah istri orang yang muslim, lanjut Tolhah. Aku bertanya kembali, apa yang sedang kamu alami? Hartaku makin banyak, dan itu menyusahkanku, kata Tokhah. Kalau begitu tidak mengapa, dibagi saja harta itu, sambutku. Lalu harta itu pun aku bagi-bagi, sampai hanya tersisa 1 dirham saja. Tokhah bin Yahya, sang perawi kisah, ia kemudian berkata, aku kemudian bertanya kepada bendaharanya Tokhah, berapa uangnya ketika itu? Dan dia menjawab sebanyak 400.000 dirham.
sedekah di bulan Ramadan tentu lebih istimewa. Maka dari itu, segeralah lakukan, dan tunaikan semampu Anda. Berikut ini adalah jenis-jenis sedekah, yang prioritas dilakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, memberi makan orang yang membutuhkan. Allah Ta'ala telah memotivasi kita melakukan amal ini. Penduduk surga itu, di dunia ia gemar memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu, hal itu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah, dan kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari, yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka, Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka, dengan surga dan pakaian sutera. Quran Surat Al-Insan, ayat 8 hingga 12. Para salafus soleh sangat semangat dalam beramal sosial, yang mereka niatkan ibadah, dengan berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Bahkan, seringkali mereka mengedepankan amalan ini dari banyak ibadah. Baik dengan cara membantu orang yang kelaparan, atau sekedar berbagi makanan dengan rekan-rekan yang soleh. Karena ibadah memberi makan, tidak disyaratkan hanya kepada fakir miskin saja. Ibadah yang disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Wahai manusia, sebarkan salam, berikanlah makan, sambung silaturahmi, dan sholat malamlah ketika manusia tidur. Maka, engkau pun akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebagian ulama mengatakan dengan versi yang lain. Aku mengundang 10 temanku untuk makan makanan yang mereka sukai. Dan itu lebih aku sukai, daripada membebaskan 10 budak dari keturunan Nabi Ismail. Banyak pula ulama salaf yang membatalkan puasa sunnahnya, saat mereka diundang makan. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Daud atau Malik bin Dinar, dan Ahmad bin Hambal. Ibnu Umar tidak berbuka puasa, kecuali bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ada pula ulama salaf yang menyuguhkan makanan kepada rekan-rekannya, padahal dia sedang sendiri puasa. Dia duduk menemani makan, dan menuangkan minuman kepada para tamu. Contohnya seperti Hasan al-Basri dan Abdullah bin Mubarak. Abu Suwar al-Adawi pernah berkata, masyarakat Bani Adi sholat maghrib di masjid ini. Mereka tidak pernah berbuka puasa sendirian. Di saat ada orang yang bisa mereka ajak buka bersama, barulah mereka makan. Jika tidak ada, maka mereka bawa makanan ke masjid, kemudian berbuka bersama dengan para jemaah masjid. Ada banyak ibadah yang terkandung di dalam ibadah yang berupa berbagi makanan. Di antaranya adalah, dapat menumbuhkan kasih sayang pada saudara Anda, yang telah Anda beri makanan. Amalan seperti ini bisa memasukkan Anda ke surga. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tidak akan masuk surga, sampai kalian beriman. Dan tidak akan menjadi orang mukmin, kecuali kalian saling mencintai. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, memberi makan buka untuk orang yang puasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memberi makan buka puasa orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan semisal pahala orang yang puasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Yang selanjutnya, akan kami paparkan dua keadaan terkait para salaf bersama Al-Quran. Yang pertama, mereka banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, mudah menangis saat membaca atau mendengarkan ayat Al-Quran, karena khusyuknya hati mereka, serta tunduk kepada Allah yang Maha Mulia. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, atau Syahrul Quran, sebuah momen yang tepat bagi seorang Muslim, untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan ini. Para pendahulu kita, salafus soleh, adalah teladan dalam membaca Al-Quran. Berikut ini adalah kisah teladan yang dapat kita ambil. Nabi Muhammad SAW
beliau menyimakkan hafalan Al-Quran beliau kepada malaikat Jibril di bulan Ramadan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau ketika bulan Ramadan akan menghatamkan Al-Quran sekali dalam sehari. Sebagian salafus soleh menghatamkan Al-Quran di dalam sholat malam Ramadan selama 3 hari. Ada pula yang menghatamkan sepekan sekali, dan ada yang hatam 10 hari sekali. Mereka membaca Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau kalau bulan Ramadan biasanya hatam Al-Quran 60 kali, dan itu pun yang beliau baca di luar sholat. Imam Qatadah rahimahullah, beliau biasa menghatamkan Al-Quran sepekan sekali. Namun, untuk bulan Ramadan, beliau menghatamkannya dalam 3 hari. Saat 10 hari terakhir, beliau hatamkan dalam 1 malam. Apabila tiba Ramadan, Az-Zuhri rahimahullah meliburkan aktivitas membaca hadis, dan bermajelis dengan para ulama. Beliau habiskan waktu untuk membaca Al-Quran pada mushaf. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah apabila masuk bulan Ramadan, beliau meliburkan semua ibadah, kemudian beliau fokuskan semua waktu untuk membaca Al-Quran. Lantas, bukankah ada hadis yang melarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Ibnu Rajab rahimahullah telah menjawabnya. Sesungguhnya riwayat yang menerangkan larangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, hanya berlaku jika dilakukan terus-menerus. Namun, pada waktu-waktu mulia, seperti bulan Ramadan, lebih-lebih di malam-malam yang terdapat Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat mulia seperti Mekah, bagi pengunjung yang tidak menetap di sana, maka dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Dalam rangka optimalisasi waktu dan tempat yang mulia. Inilah pendapat Ahmad bin Hambal, Ishaq, dan para imam lainnya. Lataiful Ma'arif, halaman 171. Melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan syahdu layaknya syair, namun tanpa tadabur, maka itu bukan termasuk petunjuk dari salafus soleh. Mereka itu orang-orang yang mudah tersentuh dengan ayat Al-Quran. Berikut kisah mereka. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menceritakan, bahwasanya Rasulullah pernah memintaku, tolong bacakan ayat Al-Quran kepadaku. Maka aku menjawab, bagaimana mungkin ya Rasulullah, aku membaca Al-Quran kepadamu, padahal Al-Quran diturunkan pada Anda. Aku senang mendengar bacaan Al-Quran dari selainku, jawab baginda Nabi. Saya lalu membacakan ayat dalam surah An-Nisa. Saat sampai pada ayat ini, yang artinya, bagaimanakah jika kami datangkan kepada setiap umat seorang saksi, dan engkau kami jadikan saksi atas umat ini. Quran Surat An-Nisa, ayat 42. Setelah itu beliau bersabda, cukup, cukup. Saya menoleh ke arah beliau, dan ternyata beliau bercucuran air mata. Muttafaqun alaih. Tangisan Ahlus Sufah, para sahabat yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Al-Baihaqi rahimahullah, ia menukil sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkisah, di saat turun ayat, apa kamu merasa heran kepada kabar ini? Kamu mentertawakan dan tidak menangis. Quran Surat An-Naml, ayat 59 hingga 60. Para ahlu sufah ketika itu menangis, sampai air mata menetes dari dagu mereka. Ketika Rasulullah mendengar tangisan ahlu sufah ketika itu, beliau pun ikut menangis, dan kami pun menangis melihat Rasulullah menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menangis karena takut kepada Allah, maka tak akan disentuh olehnya api neraka. Ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu membaca surat Al-Mutaffifin, sampai pada ayat berikut ini. Hari kebangkitan adalah hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Beliau menangis sampai jatuh tersungkur, sampai tak mampu melanjutkan bacaan. Dari Muzahim bin Zufar, beliau menceritakan, kami pernah sholat maghrib bersama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Di saat beliau membaca ayat berikut. Hanya engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah, ayat yang kelima. Beliau menangis, sampai tak sanggup melanjutkan ayat, kemudian beliau mengulang lagi dari awal. Dari Ibrahim bin Al-Ash'ats, beliau pernah berkisah. Pada suatu malam,
aku mendengar Fudail membaca surah Muhammad. Beliau menangis mengulang-ulang ayat ini. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian, dan agar kami mengabarkan tentang baik buruknya hal ihwalmu. Quran Surat Muhammad, ayat 31. Beliau selalu mengulang penggalan kalimat ayat berikut ini. Kami menguji baik buruknya hal ihwalmu. Benarkah engkau akan menguji ihwal kami? Bila engkau menguji baik buruknya hal ihwal kami, sungguh aib kami akan tampak, sehingga tersingkaplah yang tertutupi dari kami. Jika engkau menguji keadaan kami, sungguh kami bisa binasa, dan engkau akan mengazab kami, lanjut beliau, yang kemudian beliau menangis. Selain itu, ada juga amalan berzikir di masjid setelah subuh, sampai terbitnya matahari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai sholat subuh, beliau duduk berzikir di tempat beliau sholat sampai terbit matahari. Hadis riwayat Muslim. At-Tirmidzi menukilkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala berhaji dan umroh secara sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Kegiatan semacam ini, rutin beliau lakukan setiap hari selain di bulan Ramadan. Lantas, bagaimana jika di saat bulan Ramadan? Para ulama menganjurkan amal ini, terlebih di bulan Ramadan. Maka dari itu, perjuangkan pahala besar ini dengan tidur malam lebih awal, contohlah orang-orang soleh, lawan hawa nafsu demi mendapat ridho Allah, dan tumbuhkan semangat yang tinggi, untuk bisa meraih derajat surga yang paling tinggi. Selain itu, ada juga amalan beriktikaf di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan tali pinggangnya, kemudian beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan pada tahun terakhir dari umur beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari. Dalam ibadah iktikaf, terkumpul berbagai macam ibadah, seperti doa, membaca Al-Quran, berzikir, sholat, dan ibadah lainnya. Orang yang beriktikaf telah mengurung nafsunya, agar tunduk dan taat kepada Allah. Dia putus segala hal yang bisa menyibukkan dirinya dari ibadah. Dia peruntukan hatinya untuk Allah seutuhnya. Tidak ada keinginan yang tersisa, kecuali keinginan meraih ridho Allah Ta'ala. Bagi yang belum pernah mencobanya, iktikaf akan terbayang susah. Padahal, sebenarnya mudah bagi orang yang mendapat kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang jujur niat dan tekadnya, maka Allah pasti menolongnya. Iktikaf menjadi sangat dianjurkan pada 10 hari terakhir Ramadan, agar dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, ada juga amalan umroh di bulan Ramadan. Dalam sabdanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, jika Ramadan tiba, maka berumrohlah saat itu. Karena umroh Ramadan itu senilai dengan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu seperti berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya adalah berburu malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Qadr, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Tuhannya, untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan, sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadr, ayat 1-5. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman, keutamaan dan keberadaannya, dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Beliau juga memotivasi para sahabat untuk memburunya. Di malam yang 10 hari terakhir, beliau membangunkan keluarga beliau agar dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yakni dengan beribadah di malam tersebut. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau akan mengencangkan kainnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Musnad Imam Ahmad, dari sahabat Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu juga disebutkan, barang siapa yang mengerjakan sholat di malam Lailatul Qadar, dengan berharap mendapatkan malam tersebut, lalu ia benar-benar memperolehnya, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Al-Hafidz Ibnu Hajar menilai sanad hadis ini sahih, berdasarkan syarat Imam Bukhari. Sejumlah riwayat dari salaf menceritakan, bahwa para sahabat dan tabi'in ketika masuk 10 malam akhir bulan Ramadan, mereka akan mandi dan memakai minyak wangi, untuk menyambut tibanya malam Lailatul Qadar, malam yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang menyia-nyiakan umurnya, tutuplah kesia-siaan umur Anda, dengan beribadah di malam Lailatul Qadar. Karena, sungguh kebaikan yang Anda lakukan di malam itu dapat menjadi tebusan. Ibadah di malam itu, lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan, yang tanpa ada Lailatul Qadar. Sungguh benar, bahwa orang yang tidak mendapat Lailatul Qadar itu, ia telah terhalang dari berjuta-juta kebaikan. Lantas, kapankah Lailatul Qadar? Beberapa hadis menerangkan, bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil, di antaranya hadis berikut ini. Seseorang bermimpi, bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27. Maka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku melihat mimpi kalian bertemu pada 10 hari terakhir, maka hendaklah ia mencarinya pada malam-malam ganjil. Hadis riwayat Muslim. Ada juga riwayat yang mengatakan, bahwa Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Dasarnya adalah riwayat dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berikut ini. Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui, bahwa ia adalah malam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk Qiyamul Lail, yaitu malam ke-27 Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Setelah bersumpah itu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, Kami tahu ini, melalui tanda-tanda yang dikabarkan Rasulullah, bahwa pada pagi harinya, matahari terbit dengan sinar yang tidak silau. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya hal senada kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, bila aku mendapati malam tersebut, doa apakah yang harus aku panjatkan? Ucapkanlah, Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi mencintai pemaafan, maka maafkanlah hamba. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Amal di bulan Ramadan lainnya adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Hari-hari di bulan Ramadan adalah hari istimewa. Maka, perbanyaklah zikir, istighfar, dan doa, terlebih di waktu-waktu mustajab seperti berikut. Yang pertama saat berbuka. Karena saat-saat berbuka adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang kedua, di sepertiga malam terakhir. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, Adakah orang yang meminta, maka akan aku beri. Adakah orang yang berdoa, maka aku kabulkan. Adakah orang yang memohon ampun, maka dosanya aku ampuni. Yang ketiga, istighfar pada waktu sahur. Allah Ta'ala telah berfirman, mereka selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran Surat Az-Zariyat, ayat 18. Ingatlah, selalu sebuah amalan hati yang menjadi penentu diterimanya amalan ibadah di sisi Allah, yaitu ikhlas. Berapa banyak seorang yang berpuasa sepanjang siang, namun ia tidak mendapatkan buahnya, selain lapar dan dahaga.
Dan berapa banyak orang yang menghidupkan malamnya dengan tahajud, namun tidak mendapatkan buahnya, kecuali rasa letih dan kantuk saja. Karena Allah yang Maha Mulia, tidaklah menerima suatu amalan, kecuali yang dilakukan karena ikhlas, hanya mengharap keridhoannya. Oleh karenanya, dalam wasiat-wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita dapati pesan mulia. Barang siapa berpuasa dan sholat malam di bulan Ramadan karena iman, dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah pembahasan kami tentang kisah-kisah teladan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu